Korban dugaan penculikan, ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung telah kembali ke rumah. Korban tiba di kediamannya pada pukul 24.03 WIB. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang langsung mengantarkan ke rumahnya. Kabar kembalinya Ibu Santi setelah dilepaskan oleh para penculiknya diterima oleh keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani, Bandung. Kabar gembira tersebut diterima sekitar pukul 20.40-an atau sekitar 8 jam setelah peristiwa penculikan. Korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Korban ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Di depan PD? Di depan PD. Di dalam mobil atau Di luar suruh. gelap ya di PD itu Pak ya? Dari informasi kondisi Santi masih mengalami trauma dan sedang berkumpul bersama keluarga. Sementara itu pengemudi ojek yang mengantar Santi kini sedang dimintai kesaksian oleh pihak kepolisian. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik orang tak dikenal bersenjata api di depan rumahnya. Aksi komplotan tersebut dilakukan di siang bolong dan terekam CCTV. Korban sempat teriak sehingga membuat keluarga yang ada di dalam rumah keluar, namun mobil penculik sudah menjauh dari lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda diduga depresi menyandra seorang anak balita di dalam sebuah pondok di areal kebun di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pelaku mengancam akan melukai korban jika tuntutannya tidak dipenuhi. Memanfaatkan kelengahan pelaku, polisi berhasil menyergap dan meringkus pelaku. Aparat kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan terus berupaya melakukan negosiasi di dalam pondok dengan pelaku yang sedang memegang parang sambil memeluk korban yang menangis ketakutan. Selama 2 jam lebih drama penyanderaan berlangsung. Upaya polisi membujuk pelaku untuk melepaskan sandera tak membuahkan hasil hingga akhirnya polisi memanfaatkan saat pelaku lengah. Polisi langsung melakukan penyergapan terhadap pelaku hingga terjadi perlawanan. Pelaku yang terus melawan akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Saat hendak dibawa ke rumah sakit, warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Beruntung aksi warga tersebut bisa diredam petugas. Sebelumnya warga desa Tabakebon, Empat Lawang, Sumatera Selatan dibuat geger oleh aksi pria tak dikenal yang menyandra seorang anak balita 4 tahun di dalam pondok area perkebunan. Kapolsek Tebing Tinggi AKP Elan Maruli menyatakan dugaan sementara pelaku mengalami depresi hingga nekat melakukan aksi penyanderaan. Keterangan dari saksi ataupun mendengar dari pelaku, diduga pelaku atas nama J tadi sepertinya terganggu gangguan jiwa karena permintaannya tidak masuk akal, meminta dibelikan mobil. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda tega menganiaya temannya menggunakan celurit di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, korban akhirnya tewas. Mendapatkan laporan adanya penganiayaan yang mengakibatkan seorang pemuda tewas di rumah sakit, polisi bergerak cepat dengan mendatangi rumah pelaku di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak mau buruannya kabur, polisi langsung mengepung jalan keluar rumah pelaku. Tak lama berselang, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang akan melarikan diri. Menurut polisi, insiden berawal saat korban dipanggil oleh pelaku ke rumahnya. Sesampainya di rumah pelaku, korban terlibat cekcok dengan pelaku dan sempat dipukul dengan airsoft gun. Tak puas dengan itu, pelaku mengambil celurit dan kembali menganiaya korban. Meski sempat berlari keluar rumah untuk meminta bantuan kepada warga, namun akhirnya nyawa korban tak dapat diselamatkan. Diduga keributan terjadi akibat permasalahan narkoba antar keduanya. Yang pertama, pelaku memukul ke arah muka korban, pukul pakai senjata airsoft gun, gagang airsoft gun. Kemudian pelaku mengambil celurit yang ada di dalam lemari untuk langsung dibacok ke arah korban. Untuk kepentingan pemeriksaan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya celurit, sweater, dan 2 senjata airsoft gun dari kediaman pelaku. Pelaku juga akan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.